Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada inisiasi ke-8 ini kita akan mempelajari strategi promosi dan komunikasi. Dan pada pertemuan ke-8 ini adalah akhir dari pertemuan kita. Mohon saudara masih tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Promosi adalah bagaimana seorang produsen atau perusahaan memperkenalkan produk atau jasanya. Dalam memperkenalkan produk atau jasanya ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Pertama adalah advertising atau kita sebut dengan periklanan. Di sini perusahaan memperkenalkan produknya atau jasanya melalui iklan, misalnya iklan di TV, di surat kabar, atau sekarang yang lagi tren adalah di sosial media, yang kita sebut juga dengan namanya adalah digital marketing. Yang kedua, perusahaan bisa memperkenalkan produksinya dengan melalui sales promotion, di mana perusahaan membuat beberapa pamflet, baliho, banner, atau spanduk-spanduk yang dibuat kemudian diperkenalkan kepada masyarakat. Yang ketiga disebut juga dengan personal selling, di mana perusahaan mengirimkan pemasarannya dengan cara mendatangi langsung konsumen-konsumen dan memperkenalkan produk atau jasanya. Kemudian ada lagi yang namanya publicity atau publication. Nah, ini bagaimana si perusahaan tadi memperkenalkan produknya dengan cara membantu masyarakat, apakah membantu dalam menjadi sponsor atau memberikan bantuan-bantuan beasiswa yang akhirnya perusahaan itu akan dikenal oleh masyarakat. Kemudian ada juga yang disebut dengan mouth to mouth. Mouth to mouth ini adalah promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut. Artinya seseorang atau konsumen yang sudah membeli produk atau jasa kita, kemudian apabila dia puas, dia akan menceritakan kepada temannya, saudara, dan keluarganya untuk membeli produk kita tersebut. Ada juga sebenarnya promosi melalui endorse. Endorse ini adalah si perusahaan dia membeli atau mempergunakan ya orang-orang terkenal memperkenalkan daripada produk dan jasanya. Nah, dalam melakukan promosi ini sebenarnya ada beberapa tahap yang harus diketahui oleh perusahaan atau produsen tersebut. Misalnya harus mengetahui yang namanya life cycle product. Karena setiap life cycle produk, promosi yang harus dilakukan juga berbeda. Misalnya di production, pada perkenalan produk ini biasanya perusahaan akan jor-joran atau berikan promosi dengan biaya yang sangat besar karena akan memperkenalkan produksi dan jasa. Kemudian jika sudah mulai dia growing atau tumbuh, maka biasanya perusahaan membuat promosinya tidak lagi sebesar ketika pada masa introduction. Dan kemudian pada masa maturity atau kedewasaan dari produk, biasanya juga produsen atau perusahaan tidak lagi melakukan promosi yang sebanyak pada introduction, tapi tetap melakukan inovasi-inovasi baru di dalam memperkenalkan produksinya tersebut. Dan yang terakhir, bila terjadi penurunan dari produksinya, decline, nah di sini juga perusahaan akan mulai lagi membuat satu yang baru untuk produksinya dan mempromosikannya juga secara besar-besaran. Nah, pada promosi dan komunikasi ini, ada hal yang harus diketahui sebagai seorang produsen atau si pemasar yang dikatakan dengan AIDA. AIDA itu terdiri dari awareness. Sini adalah bagaimana si pemasar harus memberikan kepada konsumen bagaimana supaya dia sadar akan keberadaan daripada produknya. Kemudian akan dilanjut dengan interesting. Nah, biasanya di sini si pembeli atau konsumen sudah mulai tertarik dengan produk yang sudah ditawarkan oleh si pemasar tersebut. Selanjutnya ada decide. Nah, decide ini adalah si pembeli atau konsumen akan memutuskan apakah akan membeli produksi atau jasa tadi. Dan terakhir adalah action. Di sini sudah terjadi transaksi pembelian pada produk yang ditawarkan tersebut. Nah, saudara, karena ini adalah akhir dari pertemuan kita, saya mohon untuk terakhirnya berilah tanggapan diskusi yang sebaik-baiknya, agar saudara juga mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya.
Dan jangan lupa selalu cantumkan sumber referensi yang saudara dapat dari buku atau dari jurnal dan sebagainya. Dan terakhir, saya juga mohon maaf apabila saya mempunyai kata-kata yang salah atau ada perkataan yang tidak berkenan di hati saudara. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.